Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama AF Channel Belajar untuk Berbagi. Masih kita membahas prediksi soal ulangan harian tentang sudut. Kali ini bagian ketiga yaitu sudut antara dua garis sejajar ya. Kita saling dua garis sejajar. Sebelum kita mulai, kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang belum subscribe, disilakan di subscribe terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita pahami dulu bahwa jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, kita mengingat ya, maka akan terbentuk 8 buah sudut yang saling berhubungan. Ada sudut sehadap, ada sudut bertolak belakang, ada sudut dalam berseberangan, ada sudut luar berseberangan, ada sudut dalam sepihak, ada sudut luar sepihak. Nah, itu saling berhubungan tentunya. Mungkin kita sudah pelajari sebelumnya. Sebelum membahas soal ini memang sebaiknya pelajari dulu ya. Baik, kita lihat jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis lurus, maka pernyataan berikut adalah benar kecuali kita ingat kembali ya. Dua garis sejajar dipotong oleh garis lurus, maka terbentuk menjadi 8 buah sudut yang saling berhubungan. Pernyataan ini kita lihat satu persatu, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Nah, ini pasti ya, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Kalian ingat ya, sudut-sudut dalam berseberangan sama besar. Ya, sudut dalam berseberangan juga sama besar. Kemudian sudut-sudut luar sepihak sama besar. Luar sepihak, nah ini salah. Luar sepihak harusnya jumlahnya 180 derajat ya. Harusnya jumlahnya 180 derajat. Sedangkan sudut-sudut dalam sepihak berjumlah 180 derajat. Nah, sama. Maka pernyataan yang salah adalah nomor yang C ya. Semoga bisa dipahami. Masih nomor 2, pernyataan berikut yang benar untuk dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis lurus adalah ya, pernyataan berikut yang benar, jadi dicari yang benar. Jumlah sudut-sudut dalam berseberangan adalah 180 derajat. Nah, ini salah. Seharusnya adalah sama besar ya. Jumlah sudut-sudut dalam berseberangan seharusnya sama besar ya. Sudut-sudut bertolak belakang tidak sama besar, ini salah ya. Sudut bertolak belakang pasti sama besar. Sudut-sudut luar berseberangan sama besar, nah ini salah. Sudut luar berseberangan, sudut dalam berseberangan itu pasti sama besar, ini benar ya. Jumlah dua sudut dalam sepihak adalah 360 derajat, nah ini salah. Seharusnya jumlah dua sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Maka jawaban yang benar adalah yang C, yaitu sudut-sudut luar berseberangan sama besar. Nanti pelajari materinya ya kalau masih kurang paham. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Pernyataan berikut yang benar adalah sama ini adalah sudut M dan garis M dan N, dua garis yang sejajar. Ada titik P berpotongan dengan sebuah garis lain, garis lurus, ada titik P dan titik Q, dikasih nomor ya. Sudut P1 ya, P1 yang ini sama dengan sudut Q2. Q2 mana? Q2. Perhatikan dulu lah. Ini sudut sehadap ya, menghadap ke sana ya, sudut sehadap ini pasti sama. Kemudian ini sudut bertolak belakang juga pasti sama. Kemudian ini sudut bertolak belakang dengan ini pasti sama ya. Kemudian ini 3 dengan 1 yang ini sudut dalam berseberangan pasti sama ya. Ini yang 3 yang ini dengan 1 yang ini sudut luar berseberangan. Sudut dalam itu yang ada di dalam nih, 1, 2 ini. 3, 4 yang ini ya, ini sudut dalam. Sudut luar itu yang atas dan yang paling bawah ya.
Kemudian sudut 2 ini pelurus dari sudut 1 atau pelurus dari sudut 3, sudut 2 sama dengan sudut 4. Ya, karena 2 dan 4 ini bertolak belakang. Sama ini juga ya. Kita perhatikan, sudut yang biru ini pasti sama, sudut yang polos juga pasti sama. Sudut P1 ini sama dengan Q2. Nah ini, beda ya. Q1 biru ini salah, berarti yang satu salah ya. Ini adalah salah. Sudut P3 yang ini sama dengan sudut Q1, sama dengan besar sudut Q1, biru juga ya ini ya. Sama-sama biru, berarti sama besar, ini adalah dua sudut dalam berseberangan. Dua sudut dalam berseberangan pasti sama. Sudut dalam berseberangan sama besar. Ini P4 ini dengan Q3 ini ya salah ya. Ini P4 polos, Q3-nya biru. Nah, tidak ada hubungannya ini ya. 4 dengan 3 ini tidak ada hubungannya. Kemudian P3 ini dengan Q2 juga, ini dengan Q2 tidak sama. Ini P3 dengan Q2 seharusnya sudut dalam sepihak, jumlahnya 180 derajat. Dia tidak sama. Berarti yang benar adalah yang B ya. Semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut nomor 4. Nah, ini ada garis P dan Q sejajar dipotong oleh garis M, maka terbentuk 8 buah sudut. Masih sudut ya. P dan Q adalah dua garis sejajar dipotong oleh garis M. Sudut-sudut yang berseberangan adalah sudut-sudut yang berseberangan. Ada berseberangan dalam, ada berseberangan luar. Yang berseberangan luar adalah 1 dengan 7, 2 dengan 8. Ya, 2 dengan 8 berseberangan luar. Yang berseberangan dalam adalah 3 dengan 5 dan 4 dengan 6. Sudut-sudut dalam berseberangan atau luar berseberangan itu adalah sama besar ya. Jadi yang ditanyakan sudut-sudut yang berseberangan dalam, berarti dalam ya. Dalam berarti 3 dengan 5, 4 dan 6. Nah, 3 dengan 5, 4 dan 6. Berarti ini 3 dengan 5, 4 dengan 6. Sama besar. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Semoga bisa dipahami. Nomor 5, jika sudut BAD 52 derajat, nah, ini BAD 50 derajat, dan sudut ADB 74 derajat, maka besar sudut DBE. Nah, ini yang ditanyakan. DBE. Perhatikan ya. Ini adalah dua garis sejajar. Sebetulnya kita kalau bisa memahami ya. Ini adalah dua garis sejajar dengan ini. Maka sudut DBE dengan ini ya, ini adalah ini sehadap 52 sama ini sudut segitiga jumlahnya 180 ya. Jadi yang sudah ada ini 74 tambah 52 adalah 126. Maka yang ini adalah 54 juga ya. Sedangkan ini garis lurus 54 tambah 52 106 ya. Garis lurus adalah 180 derajat 106, maka 180 diambil 106, ini adalah 74 derajat, maka 74 derajat. Atau langsung saja juga sudah dapat tadi ya, harusnya. Ini 74, ini adalah sudut dalam berseberangan. Kalau kita lihat sejajar ya, ini sejajar, maka ini 74 sudut dalam berseberangan. Sudut di antara dua garis sejajar, sudut dalam berseberangan pasti sama besar. Nah, itu boleh juga ya. Jadi kita menghubungkan dengan apa yang sudah kita pahami bisa melalui cara-cara singkat sebetulnya. Karena banyak cara. Semoga bisa dipahami.
Nomor berikutnya, perhatikan gambar. Nah, ini juga ada dua garis sejajar, ya. Besar sudut X yang ditanyakan sudut X. Apa hubungannya ini sudut X? Ya, sudah kita cari saja ya. Kita lihat yang pertama, ini 46, 40 X ini dengan ini pelurus ya, maka kita cari yang ini dulu sebaiknya nih, gampangnya. Oke, kita lihat segitiga. Segitiga jumlahnya 180 ya. Yang sudah ada 40, 60, 104, maka ini adalah 76 ya. 76 ini ya sahadap dengan ini ya, sahadap, maka ini juga 76. Sudut yang sahadap sama besar. Nah, ini 76 ini dengan X adalah berpelurus. Maka X-nya adalah 104 karena jumlahnya mesti 180. Ya, jadi X-nya 104 ya. Semoga bisa dipahami. Jadi jangan terburu-buru untuk mengatakan soal itu susah ya. Yang penting kamu memahami sudut berpenyiku, sudut berpelurus, sudut bertolak belakang, sudut segitiga, sudut antara dua garis sejajar. Itu yang harus dipahami. Kalau itu pahami, gampang ya semua. Bisa berhubungan dengan sudut-sudut tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Wow, rupanya sudah selesai. Baik, demikian sudut pada segitiga bersama AF Channel, belajar untuk berbagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.